warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Mokhtar. Saya mahasiswi program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate dengan nomor NPM 020424114142. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang perencanaan laba menggunakan budgeting sebagai strategi menuju kinerja keuangan optimal. Materi ini akan menjelaskan bagaimana anggaran tidak hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai strategi dalam meningkatkan laba perusahaan. Untuk itu, kita langsung saja pada video penjelasannya. Kita masuk ke slide pertama, yaitu mengapa perencanaan laba itu penting. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu sebagai visibilitas keuangan. Anggaran memberikan gambaran proyeksi pendapatan, biaya, dan laba sehingga manajemen dapat mengambil keputusan berbasis data. Yang kedua yaitu sebagai penetapan arah strategis. Budgeting menyelaraskan tujuan operasional dan strategi pertumbuhan dengan target laba yang realistis. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sebagai pengelolaan resiko. Identifikasi gap arus kas dan risiko margin sejak dini memungkinkan mitigasi lebih cepat. Perencanaan laba itu sangat penting karena memberikan gambaran kondisi keuangan di masa depan. Dengan adanya budgeting, perusahaan bisa melihat proyeksi pendapatan, biaya, dan laba secara lebih jelas. Selain itu, budgeting juga membantu perusahaan menentukan arah strategi agar target laba tetap realistis. Dan yang tidak kalah penting, budgeting juga membantu dalam mengidentifikasi risiko sejak awal, sehingga potensi kekurangan kas atau penurunan margin berkurang. Di slide selanjutnya ada pengertian budgeting dan perannya dalam perencanaan laba. Budgeting adalah proses perencanaan finansial yang memproyeksikan pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu. Dalam perencanaan laba, budgeting berperan sebagai yang pertama, mendefinisikan target laba dan asumsi pendukung. Yang kedua, membagi target menjadi anggaran, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, menjadi dasar pemantauan kinerja dan pengendalian. Namun, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan asumsi yang realistis seperti volume, penjualan, dan biaya agar hasil perencanaan lebih akurat. Selanjutnya ada jenis-jenis budgeting yang relevan. Yang pertama yaitu operating budget, yaitu merinci pendapatan dan biaya operasional, inti perhitungan laba. Kemudian yang kedua yaitu capital budget, perencanaan belanja modal yang mempengaruhi depresiasi dan biaya jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu cash budget, atau memastikan likuiditas untuk mendukung operasi tanpa mengganggu margin laba. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu fleksibel dan zero base. Metode adaptif, fleksibel menyesuaikan volume, sedangkan zero base menjustifikasi tiap pengeluaran. Selanjutnya langkah-langkah penyusunan anggaran laba yang efektif. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan dan asumsi seperti target laba, indikator kinerja, dan asumsi pasar kurang harga, volume, dan biaya. Kemudian yang kedua yaitu susun proyeksi pendapatan seperti segmentasi produk atau layanan, harga, promosi, dan musimitas. Yang ketiga yaitu hitung biaya variabel dan tetap seperti rinci biaya produksi, penjualan, administrasi, dan beban non-operasional. Yang keempat yaitu konsolidasikan dan review, seperti gabungkan semua anggaran, lakukan validasi asumsi dengan stakeholder. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu finalisasi atau diseminasi. Publikasikan anggaran, tetapkan pemilik anggaran, dan jadwalkan monitoring. Langkah-langkah ini penting agar anggaran yang dibuat benar-benar efektif dan bisa dijalankan. Selanjutnya adalah analisis titik impas atau break-even point sebagai alat perencanaan. Titik impas menunjukkan volume penjualan di mana total pendapatan dikurang total biaya. Digunakan untuk yang pertama yaitu menentukan minimum volume agar mencapai laba. Yang kedua yaitu menguji sensitivitas laba terhadap perubahan harga dan biaya. Dan yang terakhir yaitu membantu keputusan harga, promosi, dan pengendalian biaya.
Rumus sederhananya yaitu BEP dalam kurung unit kurang fixed cost per harga per unit kurang variable cost per unit. Slide selanjutnya yaitu pengendalian dan evaluasi kinerja anggaran laba. Pengendalian anggaran memastikan realisasi sesuai rencana dan memicu tindakan korektif. Ada 3 poin pengendalian dan evaluasi. Yang pertama yaitu monitoring berkala. Buat laporan bulanan atau per periode, realisasi versus anggaran, varians, dan analisis penyebab. Yang kedua yaitu respon korektif, seperti pengendalian biaya, menyesuaikan target penjualan, atau reverse costing. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu insentif dan akuntabilitas. Hubungkan pencapaian laba dengan reward dan pemilik KPI yang jelas. Selanjutnya kita masuk ke slide tantangan dan solusi dalam implementasi budgeting. Yang pertama yaitu asumsi tidak akurat. Solusinya, gunakan data historis plus skenario planning. Yang kedua, resistensi internal. Solusinya, komunikasi transparan, libatkan pemilik proses sejak awal. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas. Solusinya, adopsi reforecast berkala dan budgeting fleksibel untuk volume variabel. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tools dan kapabilitas. Solusinya, investasi sistem ERP atau BI, sederhana, dan pelatihan tim finance. Dalam praktiknya, budgeting tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang sering muncul adalah asumsi yang tidak akurat, resistensi dan internal, kurangnya fleksibilitas, dan keterbatasan teknologi. Namun semua itu bisa diatasi dengan menggunakan data historis, komunikasi yang baik, penerapan budgeting fleksibel, serta peningkatan sistem dan kemampuan tim. Slide yang terakhir yaitu studi kasus, contoh penerapan laba di perusahaan X. Gambaran singkatnya, perusahaan X, produsen komponen, ingin menaikkan margin dari 8% menjadi 12% dalam 12 bulan. Langkah yang diambil yaitu yang pertama, analisis biaya variabel, negosiasi supplier, atau turunkan material cost 6%. Kemudian yang kedua, optimalisasi produksi, peningkatan efisiensi 8%. Dan yang terakhir, strategi harga segmen premium untuk produk unggulan. Hasilnya, setelah 9 bulan, margin peningkatan mendekati target melalui kombinasi penghematan biaya dan menyesuaikan harga. Pentingnya reforecast dan keterlibatan tim operasional. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah budgeting merupakan alat penting dalam perencanaan laba. Agar berhasil, perusahaan perlu melakukan finalisasi anggaran dengan jelas, monitoring secara rutin, melakukan penyesuaian atau reforecast, serta meningkatkan kemampuan tim dan teknologi. Dengan begitu, perusahaan dapat mencapai kinerja keuangan yang optimal. Sekian presentasi saya kali ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.